Tes. Selamat datang di channel Senapanku dan saya Veterinarian Indonesia dengan saya dari Pranata yang seperti biasa akan mengulas seputar pebedilan ya, entah itu senapan angin, teleskop dan aksesoris lainnya. Seperti video kali ini saya mau nunjukin ya proses bikin unit predator. Ini jadi nanti full predator taktikal ya, Pajero Gen 6. Ini kenapa saya namakan Gen 6, itu memang satu ada fitur baru ya, istilahnya ada upgrade-an lah ya. Jadi bukan keseluruhan, memang cuma ada beberapa gitu ya. Udah tak fokusin. Nah ini ya, ini nanti ya, ini proses chamber. Terus bentar, ini saya liatin yang lain. Ini proses pelindung picu ya, seperti ini pelindung picu, dan ini part-partnya. Bentar, nah ini ya, ini ya, ini part-partnya kayak ini adapter ya. Ini adapternya nanti kalau misalkan nggak pakai regul itu ya, seperti ini. Tak fokusin dulu. Nah, ini ya, ini part-partnya, ini adapter, lalu ini mounting bawah ya, ini mounting bawah, ini mounting bawah ya. Di sini mounting bawah, lalu ini rumah trigger ya. Terus ini ada beberapa buat engsel lipatnya, cuma ini masih yang versi lama ini ya. Ini, nah ini malah saya ngobrol nggak ngeliat kamera. Ini yang versi lama, jadi ini yang saya anggap gagal gitu ya. Jadi yang saya anggap gagal itu nggak saya pasarkan ya. Jadi ada standarnya lah ya. Dan ini apa ya istilahnya, kurang lebih buat revisi-revisian nantinya ya. Jadi buat perbandingan kalau unit yang lama sama yang baru itu seperti apa gitu ya. Terus ini ada ini rumah trigger ya. Nanti yang di dalamnya ini seperti ini. Dan ini nanti full taktikal ya, kurang lebih insya Allah 50 pisan per kloter ya. Dan kalau ada yang minat itu, misalkan pengen inden itu monggo ya. Ini full CNC milling 4 axis, dan teman-teman juga ngelihat ya itu prosesnya, jadi bukan router ya. Ini milling ya. Ini bentar. Nah ini kayak ini peluru spare ini ya, sama hammernya. Ini peluru spare sama hammernya. Lalu ini ada tusukan ya, ini tusukan. Lalu ada hammernya, setelan hammer ya ini. Terus ada cancel kokang ya. Oke, terus ini ada, kameranya nggak ngeliat ke situ, sorry. Ini cancel kokang ya. Nah, ini cancel kokang. Lalu ini ada pin buat engsel lipat gitu ya. Terus ada ini yang cancel kokang juga. Ya sambil yang mesin di sini ini nyicil buat part daleman. Yang mesin yang satunya tadi buat kayak chamber, terus kayak inilah kayak mounting seperti ini gitu ya. Oke, istimewa. Dan ini, nah kesini balik ke chamber. Ini proses chambernya. Dan habis ini saya liatin chamber yang udah jadi itu ya. Oke, ini prosesnya ya. Itu nanti muter-muter sendiri ini ya. Nah, cukup di
setting dari sini. Nah ini. Oke. Jadi ini udah jalan sendiri. Jadi kayak apa istilahnya, udah hampir full robot ya istilahnya. Jadi bukan manusia lagi yang jalanin. Jadi insya Allah itu yang kita kejar, kepresisiannya itu ya yang dimaksud. Jadi full CNC-nya itu kayak nggak nanggung-nanggung ya. Kalau router itu kan masih kayak habis jalan seperti ini, itu nanti masih diangkat terus apa dibalik gitu ya. Misalkan dari sisi kanan ke sisi kiri itu prosesnya manual ya. Nah kalau ini udah muter-muter sendiri. Ya, itu tinggal udah muter-muter sendiri itu nanti ya. Oke. Terus ini chambernya, ntar saya cerain dulu ya. Nah ini ya, ini chambernya. Bentar, saya lihatin agak jauh ya. Soalnya ini saya pakai kamera ya, pakai mirrorless. Jadi posisinya itu nggak bisa terlalu dekat sama objek. Nah ini ya. Ini istimewa ya. Itu ya ada tulisan Gen 6. Nah, Gen 6 itu ya, kelihatan. Jos. Jadi premiumnya itu dapat gitu ya. Terus ini yang saya bilang ada upgradean ya. Jadi kalau ditanya perbaikan itu juga nggak perbaikan, soalnya kalau yang lama itu udah bagus. Cuma kalau yang ini lebih ke speed yang tinggi-tinggi itu enak buat ngejar kayak gitu. Jadi, oke, nah ini itu udah ada penutupnya. Nah kalau yang belum ada penutup ruang ledaknya itu seperti ini. Nah ini ya, ngeri. Tapi tetap saya ngejar keamanan juga ya, jadi nggak asal ngejar ruang ledak besar gitu enggak ya. Dan ini memakai Dural seri 6 ya, 6061. Nanti coba saya carikan yang masih lembaran. Jos ya. Ntar saya lihatin yang sekarang. Soalnya ini pinggir-pinggirnya masih ada kayak gram-gram itu ya. Kalau di tangan itu masih apa ya, rada ada tajam-tajamnya gitu ya. Jadi ada sakit. Ini yang depan, yang dari sisi kirinya ya. Dan ini nanti power plenumnya itu penutupnya kalau pada umumnya itu kan nongol gitu ya. Jadi yang ini nih nongol keluar gitu ya. Kalau yang ini enggak, saya ambil peresnya aja gitu ya. Jadi kelihatannya ya cakep gitu ya, enggak ada kayak yang nongol-nongol gitu ya. Oh, cakep. Apalagi ini kepresisiannya itu mantul gitu ya. Jadi kayak, nah ini kalau teman-teman perhatikan itu antara penutup sama chamber itu kayak nggak ada sekat gitu ya. Istimewa ya. Jadi kelihatannya ya kayak chamber utuh, nggak ada penutupnya itu ya. Penutup ini loh, kalau mungkin ada yang masih awam. Ini ya penutup ini ya. Ini kan penutup. Kalau belum ditutup yang bawah ini. Nah kalau yang belum ditutup yang bawah ini, kalau yang udah ditutup ada penutupnya ini. Nah, ini nanti buat manu. Kalau yang ini ya, jadi manu tetap di bawah ya. Terus buat apa? Rel monteng bawah itu ya, itu masih cakep. Dan apa ya, ya kalau menurut saya ya pribadi ini, kalau mungkin selera juga ya, kalau saya yang nongol itu nggak suka gitu ya, yang penutupnya nongolan. Oke. Dan ini masih ada beberapa chambernya, masih
proses kayak yang tadi itu. Jadi kalau teman-teman minat tuh monggo. Dan ini saya bikin video insya Allah ini tanggal berapa ya, bentar tak lihat HP ya. Ini saya bikin video di tanggal 19 Maret ya. Ya 19 Maret. Oke. Ini proses 19 Maret ini masih jalan seperti ini. Dan nanti insya Allah tayang tergantung jadwal ya, nanti ya dilihat dulu. Nomor istimewa Gen 6 bos, senggol dong. Canda ya. Nah ini udah ada penutupnya. Ganteng, sumpah ini ganteng. Nanti sambil biar dikasih B-roll ya. Soalnya kalau posisi tangan seperti ini ya, saya megang objek yang ini, saya chambernya ini ya, megang chamber sama megang kamera ini rada kesusahan cari fokusnya. Ini biar apa, dikasih B-roll yang kelihatan jelas juga. Oke. Jadi kalau soal volume tadi nanti nunggu ya, kayak valve-valve-nya ini nanti ada penutupnya yang semestinya gitu ya. Nanti kan ada yang misalkan valve itu kan ada yang berat ke masuk gitu ya. Jadi ada kayak gini kan ada yang apa istilahnya? Ada yang ketutup di bagian tertentu. Jadi pastinya nanti kalau udah part-partnya lengkap ya, penutupnya lengkap, nanti baru saya buatkan tes volume gitu ya, tes volume ruang ledak itu ya. Oke. Nanti insya Allah ini buat jadi gini, ini memang saya nantinya insya Allah bisa minta yang pakai slug atau yang konvensional ya. Jadi nanti kalau untuk slug buat ngejar apa, buat ngejar speed ya, di speed tertentu, buat berat atau green mimis yang tertentu, itu insya Allah udah sangat-sangat cukup gitu ya, dengan acuan saya yang lama gitu ya tentunya. Kalau yang lama udah mencukupi ya, dengan speed tertentu kayak yang pernah saya tes kemarin, itu harusnya ini lebih dapat gitu ya. Kalau masih misalkan beratnya naik lagi yang diinginkan konsumen, mungkin ya belum cocok. Soalnya ini insya Allah saya buat ngejar di maksimal itu di 18 sampai ke 20 green gitu ya. Kayak gitu. Ininya oh ini udah jadi. Jadi nantinya itu 18 ke berapa itu tadi? 18 ke 20 green itu udah sangat-sangat cukup ya. Ya semoga aja kalau ada yang pengen lebih berat lagi nantinya masih cukup gitu ya. Soalnya yang kemarin itu 17 green dengan kombinasi yang standar versi kita dengan apa, kayak bel depan belakang krem-krem kayak gitu-gitu, nggak tanpa plenum gitu ya, itu udah dapat di 930-an insya Allah ya kalau nggak salah ingat. Jadi udah sangat-sangat cukup, apalagi dengan ini yang ruang ledak yang lebih besar gitu ya. Ini klaim dari desain ya, jadi saya klaim dari penglihatan dari desain, jadi bukan yang saya udah ngetes gitu, belum. Jadi ini saya juga belum ngetes realnya, nanti ya, nanti ditunggu aja. Sekalian saya buatkan video biar teman-teman tahu, transparan gitu ya, semua teman-teman udah ngeliat pembuktiannya dari saya, jadi bukan sekedar jari ini gitu ya, katanya lagi gitu ya. Oke. Terus untuk yang lain kayak misalkan OD Laras gitu ya, OD Laras masih tetap nggak ada perbedaan ya, istimewa. Nah mungkin kurang lebih seperti ini. Kalau konten-konten berikutnya nanti coba saya carikan apa, referensi dulu, bikin konten yang seperti apa, atau mungkin teman-teman punya saran, monggo ditulis kolom komentar.
dengan catatan yang sopan ya. Saya paling males dengan orang-orang sekedar kasar gitu aja ya. Paling males seperti itu. Mending kritik yang membangun, yang positif ya, yang sopan, kita saling menghargai ya. Kalau mungkin nggak suka ya di skip aja ya. Kalaupun ada kekurangan cara ngulas saya mohon maaf. Saya juga aslinya juga bukan siapa-siapa, bukan konten kreator juga ya. Ini saya juga untuk menarasikan di depan kamera juga masih belajar gitu ya. Mohon toleransinya gitu ya. Oke, mungkin gitu dulu. Kalau ada pertanyaan bisa ke admin atau mungkin tulis kolom komentar ya. Oke, saya pamit undur diri dulu ya. Terima kasih atas antusiasnya. Selamat siang. Assalamualaikum.